Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita jumpa lagi dalam edisi kedua Jejak Teladan. Dan ini edisi yang cukup lama munculnya setelah edisi pertama yang kurang lebih 2 atau 3 bulan lalu karena kesibukan kita masing-masing dan juga karena adanya wabah corona ini yang membuat setiap orang harus menyesuaikan banyak hal termasuk menyesuaikan cara hidup, cara bekerja, cara berkomunikasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu pada sore kali ini diskusi atau ngobrol-ngobrol santai kita dengan tamu kedua di Jejak Teladan dilakukan juga secara online dan kita harap ini bisa terus menjadi sumbu atau obor pemberi semangat dan inspirasi untuk kaum muda untuk bisa berbuat lebih baik bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat, bangsa dan negara maupun umat manusia secara luas. Nah, tamu kita pada kali ini adalah saya bingung nih manggilnya ini. Mau manggil AA, mau manggil Prof, atau mau manggil Bapak ini. Tapi beliau salah satu orang yang sangat kita hargai, sangat kita jadikan panutan di grup Siswa Teladan Nasional karena berbagai hal, tentu saja selain karena keilmuannya, ketokohannya, kebijaksanaannya, juga karena beliau selalu bisa memberikan inspirasi yang positif bagi kami semua yang ada di grup Siswa Teladan Nasional, dan oleh karena itu kita ingin membagi beliau kepada masyarakat luas. Beliau adalah Profesor Hairul Rijal dari ITB dan kami biasa memanggilnya AA Rijal. Jadi saya akan memanggil AA Rijal karena kalau saya manggil Prof Rijal saya jadi kagok. Assalamualaikum AA Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, A? Alhamdulillah sehat. Sudah lama sekali ya kita nggak meet up. Betul. Udah terakhir kapan ya? Mau rencana tanggal 13 terakhir ya? Nggak jadi. Iya, rencananya begitu. Ternyata nggak ada kesempatan. Semoga ini bisa ketemu lagi ya, one way or another. Tapi kita lanjut komunikasinya. Dan turut berduka cita, saya baca di posting Facebook-nya ada anak kolega, saudara yang meninggal hari ini. Berduka cita yang sedalam-dalamnya. Masih muda sekali ya, ya? Iya, kira-kira umur 23 ya. 23-24. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Oke, baik. Amin, amin. Kita mulai dengan mungkin Rijal bisa menceritakan dulu sekali masih SMA, berapa tahun yang lalu itu ya, berapa puluh tahun yang lalu tepatnya. Kan dari Bengkulu ya asalnya? Iya, dari Bengkulu, betul. Ya, nah, mungkin Rijal beritakan sedikit kepada saya dan kepada siaran ini dulu di Bengkulu di SMA dan apa yang lakukan dulu waktu SMA sehingga bisa terpilih menjadi siswa teladan nasional mewakili Provinsi Bengkulu saat itu. Baik, saya itu dari sekarang sekolahnya ya fisiknya ada, tapi nama sekolahnya udah nggak ada. Jadi waktu saya masuk SMA itu namanya SMPP. SMPP itu Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Negeri nomor 61. Saya rasa 2 buncit, ya 2 terakhir itu. Jadi hanya 63 rasanya se-Indonesia. Ya. Kemudian karena program mungkin berbeda, terus kemudian sekolah itu tidak, nama sekolah tersebut kemudian tidak berlanjut, berubah menjadi SMA, mula-mula SMA 3, karena hanya ada 2 SMA 3 itu, SMA 1, SMA 2. Terus karena SMA 3 secara resmi keluar ada, berubah menjadi SMA 4. Nah, hari ini menjadi SMA 5, sudah. Jadi kalau ditanya saya dari SMA mana, SMPP iya, SMA 3 iya, boleh, SMA 4 boleh, SMA 5 boleh. Sekolah. Enak, bisa rapel banyak. Iya. Nah itu. Terus apa ya?
sebetulnya saya juga nggak terlalu ini kalau soal apa pemilihan siswa teladan begitu, karena saya masuk sekolah itu dulu juga sebetulnya sekolah yang termarginalisasi. Jadi saya pengen memang ke sana. Jadi ketika SMP ceritanya saya sebetulnya sudah dapat semacam keistimewaan begitu untuk memilih SMA 1 atau SMA 2. Tapi saya nggak terlalu suka karena saya lihat-lihat teman-teman, aduh ini teman-teman ya kita sebutlah ya waktu zaman dulu ya ini borjuis nih kelompok borjuis, saya mencari SMA yang proletar aja dah, yang bisa main, dapatlah SMA itu. Jadi memang banyak anak-anak dari kampung yang kemudian ngekos di Bengkulu untuk bersekolah di SMA. Jadi nggak memang memilih sekolah itu karena ya bosen aja karena di SMP. Dulu SMP satunya itu ya kelompok yang begitu, jadi semua orang berpunya, jadi ya ngelihat yang begitu saja sudah jadi pindah. Itu sih sekolahnya sih sebetulnya. Tapi hari ini sekolah itu menjadi sekolah yang paling favorit. Jadi seluruh orang berbondong-bondong ingin masuk ke SMA tersebut. Itu cerita sekolahnya sih. Nah, sekarang cerita A-nya bagaimana nih, A? Waktu sekolah di situ dan ikut seleksi siswa teladan nasional tahun 81 ya? 82. Oh, 82 ya? Tahun 82. Kok saya salah terus ya? 82. Ya, seleksi sebetulnya saya juga nggak terlalu memikirkan itu. Dulu ketika sekolah, ya kalau mengingat-ingat sekolah itu sih banyak yang tidak bisa dilupakan karena bukan Badung, dalam artian begini. Dulu kan ada kelompok sekolah, kelompok siswa yang ikut les, yang nggak ikut les. Nah, ini gurunya melakukan kalau yang ikut les nanti ada dapat Nilainya bagus. nilainya bagus dengan cara ya ujian tadi waktu ulangan soal sebagian les keluar. Jadi saya sempat protes gitu. Karena kasihan juga dengan yang lain-lain yang karena kebetulan karena lumayan banyak anak-anak itu dari sekolah dari kampung ya yang ya makan aja saya pernah ikut bareng makan dengan teman-teman itu. Kalau udah tengah bulan mereka sudah sangat harus beririt-irit gitu ya. Jadi nggak mungkin lah sekolah. Jadi sempat saya protes-protes begitu didengarkan kepala sekolah juga. Ya badung-badungnya juga sebetulnya dalam artian waktu anak SMA dulu karena bete gitu ya ikut kelas, wah kok pelajaran kok kayak gini ngajarinnya itu ya akhirnya bolos ke sebelah ke tempat Padahal itu SMA pilihan loh, A. Ya tapi semua akhirnya dihukum. Dihukum karena dihukum sekelas. Akhirnya ya kemudian ada seleksi ya saya ikut saja seleksi ikut tingkat kota. Sebut ini ogah-ogahan juga sih sebetulnya ogah-ogahan ikut. Pokoknya ikut aja lah udah. Nah, nggak diberitahu juga hasil tingkat kota. Kemudian waktu ini kamu dipanggil untuk tingkat provinsi sekarang harus berangkat masuk camp untuk seleksi provinsi. Saya lagi main karena ketika SMA senang kegiatan OSIS juga kegiatan pramuka. Jadi akhirnya diantarin oleh teman-teman supaya saya ikut ke seleksi provinsi. Kenapa saya sebetulnya ogah-ogahan gitu? Sebetulnya juga dari sebelumnya karena waktu SD juga saya nggak tahu. Jadi SD tahun 76. Sebelum lahir, A. Jadi 76 kan tahun ajaran kan Januari 76 kira-kira mendekati Hari Pendidikan Nasional lah rasanya atau 17 Agustus ya.
acara itu. Pokoknya ada sekitar gitulah. Ada seleksi juga tingkat SD. Jadi saya hanya ikut aja, patuh aja dengan guru, dengan kepala sekolah. Kepala sekolah saya dan wali kelas itu keren banget, ya ikut, ya udah ikut. Ternyata juara kota, ya udah kata guru dengan kepala sekolah, kamu harus ikut ke provinsi, ikut. Itu SD Alhamdulillah ya? SD tahun 76 Iya, alhamdulillah tingkat provinsi. Kalau dulu kan masih hanya tingkat provinsi. Selesai. Nah, kemudian ke SMP. SMP ya orangnya kan hanya itu-itu aja dalam artian jadi dari SD masuk ke SMP begitu. Kalau SD itu ada berapa? Ada belasan lah sekolahnya. Jadi ketemu lagi campur dengan itu. Ya di SMP ya karena teman-teman yang semua tadi pernah bertemu di seleksi pelajar teladan SD, jadi saya udah tahu. Jadi SMP saya lebih banyak main badminton, main pramuka, ya pokoknya lebih banyak main lah. Dan saingannya SMA sama lagi ya? SMA, ya ketemu lagi yang itu. Jadi mereka, tapi yang SMP saya karena ogah-ogahan, ada pendatang baru dari Padang. Pendatang baru ternyata dari SMP 2. Jadi tingkat kota saya hanya juara 2. Dah gitu. Jadi dia yang mungkin melanggang ke provinsi. Saya nggak tahu karena nggak terlalu apa ya, nggak terlalu care. Iya, care dengan lomba-lomba begitu. Saya lebih senangnya pramuka, kemudian main I see. badminton, gitu-gitu. Ya, ya. Nah, waktu SMA kemudian terpilih mewakili provinsi, itu pertama kali ke Jakarta atau sebelumnya udah pernah ke Jakarta? Itu adalah pertama kali. Jadi saya sebetulnya sempat iri juga dengan teman-teman dalam artian ya, sejak SMP itu kan cukup banyak tuh yang bolak-balik aja ke Jakarta. Paling jauh saya ke Palembang gitu, Palembang. Jadi kalau Palembang sih hafal banget karena memang sebelumnya kan dari Palembang. Nah, terus waktu SMA juga sama. Wah, pas begitu dibilang lulus tingkat provinsi terus nasional, surprise juga. Wah, saya bilang saya jadi dong ke Jakarta. Dan itu pertama naik pesawat. Jadi tahun 82 di bulan Agustus ya. Agustus ya. Biasa ya, awal-awal Agustus. Awal Agustus atau akhir Juli lah begitu. Iya, iya. Jadi intisari dari pengalaman SD, SMP, dan SMA dalam mengikuti kompetisi ini ya memang harus serius sih ya kalau mau terus melaju sampai ke level yang paling atas gitu. Kita lihat pelajaran waktu di SMP kan ogah-ogahan santai ternyata juga nggak bisa tembus sampai juara 1 gitu. Jadi ketika kemudian AA ikut seleksi Sisselnas di level pusat dan itu kan berarti kan naik kelas 3 SMA ya? Saya dulu naik kelas 3 SMA waktu seleksi. Naik kelas 3 Jadi SMA. itu ketika kembali lagi ke Bengkulu selepas mengikuti kompetisi itu, ada jiwa atau ada semangat kompetisi yang lebih tinggi nggak untuk kemudian membantu AA dalam menentukan memilih jurusan pasca SMA? Sebetulnya nggak terlalu terkait, tapi saya dapat hal yang paling penting ketika di Jakarta. Di Jakarta kan kami kemudian dibekali dengan latihan keterampilan kepemimpinan siswa LKS. Nah itu kemudian cikal bakal ikosis. Jadi nanti ikosis jadi osis berkumpul seluruhnya, kemudian diberi amanat untuk membuat ikosis. Nah, saya jalankan itu jadi ikosis. Ada untungnya juga. Jadi waktu itu sekolah saya itu ya itu tadi mungkin karena anak kampung jadi salah satu bakatnya ya berkelahi. Lawannya STM. Ya, ini pernah berkelahi dengan STM. Kemudian lah. Jadi ya
dengan adanya ekosis itu kemudian itu bisa diredam. Itu yang yang saya juga senang. Nah, kemudian apakah terkait dengan pemilihan jurusan di perguruan tinggi? Sayang sekali saya itu nggak ngerti banget sama sekali perguruan tinggi itu apa. Dulu hanya saya tahu hanya satu, IPB, Institut Pertanian Bogor. Kenapa Institut Pertanian Bogor? Karena itu kan paling banyak yang menerima tanpa tes dan saya hanya I tahu itu aja. see. I Jadi hanya itu see. aja. Jadi yang pulang, kakak-kakak kelas yang pulang dari sekolah itu juga nggak memberikan, IPB. iya, Hmm. nggak memberikan sesuatu yang insight dari sekolah itu selain IPB itu apa. Nah, saya memilih ITB dulu hanya nggak kepingin ketemu dengan teman-teman saya. Saya bilang, malas ketemu kamu lagi deh. Kalau masuk IPB ketemu lagi sama lo lagi gitu ya, Lagi ya. 4 betulan. Jadi Tapi akhirnya kenapa memilih ITB, A? Kenapa nggak UGM misalnya atau UI? eh, kayaknya keren deh Institut Teknologi gitu. Walaupun nggak tahu apa itu, pokoknya wah ini kayaknya keren deh. Terus di ITB hanya ada pilihan hanya boleh FMIPA waktu itu. Dan saya itu ini banget dengan sekolah, dengan ini pelajaran fisika. Jadi bete banget karena gurunya. Aduh, rumus dicekokin. Jadi ceritanya waktu kelas 1, yang memegang fisika itu pertama kali adalah wakil kepala sekolah. Bagus banget. Tapi kemudian beliau dipromosikan jadi kepala sekolah, jadi beliau nggak ngajar. Kemudian guru fisika digantikan oleh guru yang lain. Wah, kerjanya menghafalin rumus. Akhirnya sempat saya ngadu ke beliau, ini gimana nih Pak? Iya itu salah, dia nggak dihafalin rumus. Tapi beliaunya ini, waduh, otoriter sekali sampai pernah mistar patah 3 loh. Syukur saya nggak kena, saya loncat masalahnya, dipukulin. Saya paling nggak suka fisika itu, A. Nah, karena itulah kemudian, apa sih yang susahnya? Ya udah, pilih fisika aja. Walaupun saya juga senang sebetulnya mesin dan elektro. Ya udah, I karena nggak ada see. pilihan lagi yang lain, ya udah saya masuk. Nah, kebetulan kakak kelas saya, setahun di atas saya yang juga pergi siswa teladan nasional, itu ngambil fisika. Jadi saya, wah ada teman deh. Walaupun kemudian beliau kakak kelas saya itu setahun kemudian pindah ke ITS ambil elektro. I saya see. tetap di fisika. Gitu loh. I see. Dan sampai sekarang masih menjadi guru besar di fisika ya, Arijal ya? Ya, betul, konsisten di fisika sih. Konsisten di fisika. Mungkin bisa cerita sedikit, Arijal, apa sih enaknya belajar fisika itu, kemudian kenapa juga, bukan kenapa sih ya, tetapi apa enaknya belajar fisika dan menurut Arijal, apa yang bisa menjadi kontribusi dari ilmu fisika itu kepada umat manusia gitu. Saya tahu banyak pasti kontribusinya, tapi karena saya tidak suka fisika, jadi saya lebih memilih untuk tidak mempelajari gitu. Nah, mungkin mumpung ada guru besar fisika, kita bisa jadi mendengar lebih banyak mengenai kontribusi ilmu-ilmu fisika terhadap ilmu pengetahuan maupun peradaban manusia. Iya. Jadi sebetulnya jadi penasaran saya itu mau apa sih dia di ini. Nah, saya akhirnya masuk fisika dan sebetulnya sempat juga goyah sih sebetulnya karena wah saya bilang saya mau ke elektro atau mesin kok nggak ketemu ininya. Nah, bagusnya jadi ketika itu ada open house. Saya masih di tingkat 1 di semester akhir ada open house yang menunjukkan karya-karya dari para mahasiswa tugas akhir fisika. Oh, saya bilang loh ini ada mekaniknya, ada kemudian elektronik. Ya udah, kalau gitu saya udah nggak masuk ke pindah, biarin aja lah. Saya tetap bertahan di fisika. Jadi itu tetap di fisika. Nah kemudian kontribusinya semakin lama memang ternyata apa yang ada di fisika dalam dalam benak para siswa itu berbeda sama sekali dengan yang sesungguhnya ada. Jadi yang fisika kita itu ya tadi mungkin hanya katrol segala macam. Padahal
banyak sekali. Kita lihat hampir, ya kalau disebut hampir, enggak juga. Seluruh seluruh kehidupan, sisi kehidupan itu ada fisikanya. Ada fisikanya. Jadi termasuk kita bergerak segala macam itu ada fisikanya. Oleh karena itulah kemudian terkait dengan kedokteran ada fisika kedokteran, kemudian Betul sekali, ya. dengan biofisika segala macam. Nah, tantangan utama itu sebetulnya adalah bagaimana kemudian memberikan pengajaran fisika itu dengan baik tanpa perlu dicukupkan rumus seperti waktu pengalaman saya ketika di SMA. Jadi ngafalin rumus aja, masukin. Nah, padahal fisika itu memerlukan pemahaman. Jadi justru pemahamannya itu yang lebih penting, baru kemudian nanti diikuti dengan formulasi matematisnya. Jadi kalau pemahaman tentang fisika itu, misalkan ada, ini contoh saja sederhana. Misalkan kita bergerak kaki, misalkan lutut, kemudian tekuk segala macam. Nah itu kita itu prosesnya seperti apa. Nah kalau prosesnya kita sudah tahu, baru kemudian proses itu kemudian ya terkait dengan kalau misalkan kita mau menerapkan Newton, hukum ke-1 Newton seperti apa, hukum ke-2 Newton seperti apa, hukum ke-3 Newton seperti apa. Itu. Nah, sejalan dengan dengan kemudian masuk Departemen Fisika ITB, wah ternyata ada yang juga menarik. Jadi fisika itu mulai dari yang kecil sekali, ya skala nanometer, sampai dengan skalanya itu adalah skala yang sangat makro di alam jagat sana. Orang yang belum pernah pergi ke sana, tidak ada seorang pun yang pernah pergi ke sana, tapi bisa dipelajari. Jadi saya jadi tahu minimal misalkan ada fisika teoretik. Jadi fisika teoretik itu mempelajari, kalau di ITB mempelajari alam semesta, jagat, begitu ya. Nah kemudian juga ada di skala nano, di fisika material, ada material nano. Itu mempelajari tingkat atom-atom. Nah itu. Nah kemudian di fisika biofisika. Nah itu di biofisika itu terkait dengan biologi dalam badan kita segala macam. Juga ada fisika medis yang terkait dengan radiasi. Ya. Nah, itu semua. Kemudian yang mengeksplorasi bumi, ada fisika bumi. Jadi itu yang gali-gali segala macam itu ada ininya. Jadi bisa kemudian bagaimana kemudian kita menentukan apakah ini ada minyak atau apakah ini ada tambang atau adakah sesuatu di dalam perut bumi sana, itu juga dipelajari. Jadi banyak sekali aspek yang bisa dipelajari. Jadi seluruh aspek di dalam kehidupan hidup dan kehidupan kita itu sangat-sangat bisa diterangkan, dijelaskan dengan secara fisika. Nah itulah. Jadi dengan demikian fisika tentu sangat berkontribusi pada kemanusiaan ya tentu. Itu yang paling penting. Jadi mulai dari ilmu yang sangat murni sampai yang sangat aplikatif itu dipelajari ya di fisika ya. Iya. Tapi saya tetap tidak tertarik masuk fisika. Untung saya tidak perlu S1 lagi. Tapi luar biasa pencerahannya. Dan S2 dan S3-nya juga di fisika murni atau fisika aplikatif, Pak? Dan di mana ya? Saya sebetulnya termasuk ke lebih ke arah aplikasi. Jadi karena mempelajari pembuatan material segala macam. Jadi itu. Jadi lebih pada aplikasi di material. Jadi S1 minornya itu ke material. Kemudian S2 mengambil akhirnya material juga. S3 di teknik elektro, di material elektronik. Jadi memang ke arah aplikasi. Tapi yang tadi kalau misalkan Astrid nggak tertarik, sebetulnya ada fisika yang sekarang ini ya termasuk baru sebetulnya. Ya, apa itu? Econofisik sudah agak lama ya.
Econophysics, jadi fisika, ekonomi, Sociophysics. Sociophysics Wow, itu agak baru. Jadi fenomena-fenomena sosial itu bisa dijelaskan secara secara fisik. fisika. Ya. Oh, berarti ada cross apa Pak ya? Cross knowledge, cross engagement dengan keilmuan yang lain ya? Iya, sangat sangat. Jadi sangat sangat ini dengan keilmuan lain. Malah membuat ilmu-ilmu baru. Jadi ada ilmu baru. I see. Oke, saya kehilangan suaranya Arijal. Oh ya, kehilangan? Oh ya, oke. Oke. Tadi barusan bilang ada ilmu-ilmu baru gitu. Nah, misalnya ilmu-ilmu dia ilmu-ilmu baru apa yang tercipta di 10 tahun belakangan mungkin dari cabang fisika murni dan aplikasi ini? Ya, yang terakhir adalah Sociophysics, kemudian Sosiofisik ya. itu bisa mempelajari macam-macam, bisa kemudian untuk strategi perang, strategi sebetulnya nggak hanya perang, sebetulnya strategi distribusi. Jadi dalam keadaan krisis segala macam, distribusi itu seperti apa, itu bisa sebetulnya. Jadi entah distribusi makanan, entah distribusi peralatan, pokoknya deployment apapun. Jadi sangat-sangat dimungkinkan. Jadi itu banyak kajian ini. Luar biasa, luar biasa. Saya pikir itu ilmu hanya dipelajari di manajemen. Nah, ternyata fisika pun juga bisa menjadi kontributor utama dalam Betul. program-program itu gitu. Betul. Terus berarti waktu AA menjadi kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Penelitian ya, nama tepatnya Pak? Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Penelitian ITB. LPPM. LPPM. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Oh, Masyarakat. kebalik. Ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Latar belakang ilmu fisika AA jadi sangat bermanfaat ya. Ya, sangat bermanfaat dalam hal untuk memahami misalkan ada usulan segala macam. Oh, jadi saya jadi ketika bidang kok aneh, tapi sebetulnya tidak aneh setelah dibaca. Oh ya, isi. Gitu. Jadi sangat-sangat membantu sih. Jadi untuk memahami misalkan ada orang kemudian menulis sesuatu atau mengusulkan sesuatu, kemudian kita lihat ya bisa. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Prof. Rijal ini juga salah satu penerima Habibie Awards ya. Ya. Tahun berapa itu waktu mendapat Habibie Awards? 2017. 2017, jadi 3 tahun lalu dan Bapak Habibie yang kita cintai masih ada ya. Masih ada, betul. Nah, mungkin Rijal bisa menceritakan bagaimana AA bisa terpilih dan mendapatkan awards tersebut dan perasaan AA bagaimana. Dan termasuk juga mungkin kesan-kesan AA terhadap almarhum Bapak Habibie. Jadi sebetulnya tidak ada sebetulnya niat untuk apapun. Kalau ditanya apakah kemudian memang berorientasi mendapatkan award segala macam. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau kita menekuni sesuatu, itu memang harus dilakukan dengan sepenuh hati, jadi dikerjakan. Memang sulit. Jadi ingat saya ketika S3 saya itu sebetulnya juga di bidang nano. Dan di Jepang ya? Jepang ya. Jadi rasanya nggak mungkin deh saya akan melakukan ini dalam waktu dekat di Indonesia. Tapi memang saya sudah sudah berniat betul ketika berangkat saya akan pulang bagaimanapun. Jadi walaupun ketika itu diiming-iming untuk stay di sana dan beberapa kolega itu mengajak ke Eropa maupun Amerika, saya sih nggak tertarik. Saya tetap tertarik pulang. Karena saya ingat betul bahwa sumber daya itu harus dikembangkan. Jadi pesan dari apapun promotor pembimbing saya, supervisor saya ketika itu, kalau kalian bandingkan Indonesia dengan Jepang, ini saya dengar langsung itu,
hampir tiap tahun saya dengar. Jadi sebetulnya apa sih Jepang nggak punya apa-apa. Intinya itu nggak punya bahan baku, aluminium untuk pembuatan mobil, mesinnya itu kan aluminium. Kemudian nggak punya gas begitu banyak seperti di Indonesia. Yang kita punya hanya satu, yaitu otak. Jadi otak itulah yang kemudian membuat kita jaya seperti ini. Itu pesan itu disampaikan pada seluruh anggota lab. Jadi saya mendengarkan itu, jadi ya intinya adalah membangun sumber daya manusia yang capable untuk mengelola semua. Jadi kalau bisa kalian bayangkan, kata supervisor saya, kalau ada banyak orang seperti Rijal Sam ini di Indonesia, ya, dan Indonesia itu punya segala macam sumber daya, maka ya kita Jepang pasti kalah. Jadi, nah itu kenapa kemudian saya ngotot pulang kemudian untuk mengembangkan sumber daya. Jadi itulah kenapa kemudian saya selalu ngotot kalau ada mahasiswa sampai S3. Sekolah itu hanya satu, sampai S3 sekolah selesai. Nah, saya berani membimbing kalian sampai S3. Nah, memilih bidang itulah juga yang penting juga di Indonesia. Walaupun saya masih punya impian bahwa kita punya nanti, karena negara-negara yang maju saya melihat itu industri elektronikanya, mikroelektronika terutama, itu sangat maju. Jadi nggak bisa terbantahkan, mikroelektronika yang harus ada. Nah, itu suatu saat mungkin mudah-mudahan bisa ketemu. Ya. Nah, saya akhirnya menekuni yang bisa saya lakukan dengan mudah, dan kemudian pengembangan sumber daya manusia bisa dilakukan dengan baik. Ya, memang sudah terbukti, walaupun kendala ada, jadi kendala ada, tapi itu bisa diatasi semua perlahan demi perlahan. Ya. Dan saya juga sangat yakin bahwa Indonesia juga semakin maju, walaupun mungkin rate-nya aja yang rendah gitu. Ya, kecepatannya tidak seperti yang diharapkan. Iya, kecepatan tidak seperti diharapkan. Tapi dalam 20 tahun ini saya merasakan berbagai tools, peralatan yang untuk nanoteknologi itu sudah mulai berdatangan, dan generasi baru itu sudah bisa menikmati, berbeda sekali dengan 20 tahun lalu ya rasanya. Kok nggak maju-maju. Tapi itulah, jadi penuh keyakinan untuk tetap menekuni bidang pengembangan sumber daya dengan berbagai kendala tadi yang sudah saya sampaikan. Semua bisa diatasi. Nah, kemudian karena output utama dari seluruh penelitian yang ada itu adalah paper, dan saya sejak dulu walaupun tidak ada program karena sudah terbiasa di Jepang untuk output paper di jurnal yang berputasi, jadi ya sudah biasa saja. Sudah biasa nulis ya? Ya, jadi sudah biasa menulis, kemudian juga sudah biasa memilih mana sih yang baik, mana yang tidak. Jadi itu tidak ada kendala apapun. Nah, alhamdulillah. Jadi karena itu kemudian direcognize oleh lembaganya Bapak Habibie dan diberikan award. Iya, jadi karena konsistensi bidang itu dan kemudian dalam pengembangan keilmuan serta pengembangan sumber daya manusia, itulah kemudian melalui dekan Fakultas MIPA itu kemudian mengendorse saya. Jadi beliau yang meminta saya untuk kemudian menulis, kemudian mengajukan itu. Jadi ada endorsement dari dekan untuk award itu. Iya, luar biasa sekali. Jadi saat itu kebetulan saya bisa bertemu langsung dengan Pak Habibie. Sebetulnya ketemu Pak Habibie sih tahun 82 ya, pernah ketemu di kantor beliau di waktu seleksi Sisselnas ya. Terus seleksi Sisselnas. Jadi beliau
sangat-sangat mengagumkan sekali. Saya sangat sangat terinspirasi dengan beliau di depan pesawat begitu yang banyak sekali itu, dan ngomongnya itu kan sangat-sangat sangat Passionate, iya, sangat sangat passionate passionate begitu. beliau. Oh, Iya, betul. jadi Dan nah, itu pun tidak berubah. Jadi ketika saya cerita, oh ya, saudara ini. Ya. Nah, akhirnya cerita banyak, beliau, tapi kan karena kamu banyak, jadi tetap passionate-nya masih sampai ketika itu, walaupun beliau sudah sakit waktu itu sudah ya. sepuh ya. Ya, sudah sepuh karena sepuh. Jadi kami di rumah beliau, jadi tahu betul-betul di dalam rumah beliau Dekat menerima. kantor saya itu, Pak. Iya. Nah, sayang belum pernah ketemu Belum sebelumnya pernah ya. ketemu, kalau enggak bisa mampir ke kantor saya. Dan ada satu siswa teladan nasional lainnya yang juga menerima Habibie Award ya, Profesor Iya, Adi dari UGM. Itu juga betul. angkatan A Rijal ya di sisi Iya, selanjutnya. betul. Angkatan saya. Wah, luar biasa angkatan 82 nih, angkatan 95 bagaimana ya ini ya? Oke, ini adzan maghrib sudah terdengar dan saya mesti masak. Tetapi ada satu pertanyaan terakhir, mungkin karena ini kan kita di tengah suasana yang terus terang quite stressful ya untuk banyak orang, mungkin untuk diri kita sendiri juga karena kita tertahan di rumah, walaupun sangat beruntung sekali kita masih punya rumah, sangat beruntung sekali kita ada makanan yang bisa kita makan 3 kali sehari, dan di luar sana banyak yang tidak seberuntung kita. Tapi mungkin AA bisa share gitu ya, tips-tips bagaimana AA mengelola waktu AA yang akhirnya menjadi banyak sekali nih sekarang nih, karena kita semua harus berada di rumah untuk membantu pemerintah dan juga masyarakat menahan laju pandemik dari COVID ini. Iya, jadi sebetulnya ya karena yang pertama adalah kita sesuai dengan scientific begitu, kaidah ilmiah. Kita pelajari dulu apa sih sebetulnya COVID, dan sudah banyak pemberitahuan tentang fakta ilmiah tentang COVID itu, dan pemerintah sudah memberikan panduannya. Jadi kita ikuti seperti itu. Kita tidak terlalu fokus dengan pandemik itu, karena toh yang sedang merencanakan segala macam itu sudah ada. Kebetulan saya tidak terlibat langsung di sana, jadi saya tetap harus fokus pada pandemik. Insya Allah akan selesai, akan berlalu. Amin, amin. Nah, yang utama itu adalah kemudian menyiapkan ini. Jadi menyiapkan ketika sedang pandemi itu berlangsung, bagaimana kemudian mengelola. Kan pendidikan tetap harus jalan. Betul sekali. Harus jalan, semua harus jalan. Dan kemudian juga kita harus tetap memikirkan bagaimana setelah pandemi ini. Karena banyak ketertinggalan yang pasti terjadi akibat kita tetap berada di rumah. Jadi saya kira itu, jadi tetap fokus kepada bidang kita masing-masing, sehingga kita tidak terlupakan. Jadi jangan nanti karena kita berpikir segala macam, yang padahal itu bukan kompetensi kita, porsi kita, betul. Porsi kita, kita akhirnya menjadi stres karena terlalu kebanjiran informasi yang sesungguhnya itu sebetulnya ya tidak perlu kita pikirkan terlalu banyak. Karena justru sudah ada yang memikirkan. Iya, yang penting itu adalah kita memikirkan area porsi kita ini, kita harus siapkan kalau begitu pandemik itu selesai, kita harus melakukan apa. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Saya pikir itu pengalaman atau nasihat yang sangat luar biasa di tengah situasi yang sangat tidak pasti dan sangat stressful ini. Karena memang kita cenderung kemudian untuk mengabsorb semua informasi, kemudian tiba-tiba menjadi ahli, walaupun kita sebenarnya bukan ahlinya dalam menyikapi pandemik ini, dan itu membuat kita stres sendiri. Jadi memang sebaiknya kita serahkan kepada yang ahli, kita serahkan kepada yang kompeten dan punya tanggung jawab dalam mengelola responsnya. Kalau saya atau AA menjadi bagian dari penanggung jawab pengelolaan respons ini, maka itu menjadi tanggung jawab kita ya, dan kita harus ikut terlibat. Dan ada banyak hal selama 30 menit yang kita obrolin ini.
yang saya pribadi pelajari dari diskusi-diskusi ringan ini. Jadi mengenai konsistensi, mengenai serius on what we are doing, dan juga Iya, know what we are doing actually, right? iya, Jadi tahu apa iya, yang kita lakukan and be serious about it. Dan satu hal tadi, AA sebenarnya melihat jauh ke depan. Jadi bukan hanya melihat diri kita saat ini, apa yang kita pelajari, misalnya ilmu fisika saya lihat sekarang, apa yang saya pelajari sekarang, tapi bagaimana ke depan, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi, ilmu-ilmu yang kita pelajari atau hal-hal yang bisa kita lakukan itu memiliki manfaat yang lebih gitu. Hal simpel aja yang barusan AA bilang, gimana caranya sekarang ini kita bahkan udah mulai mikir, pasca pandemik berlalu, pasca emergency phase berlalu, apa kemudian yang harus kita lakukan untuk bisa meng-catch up yang menjadi tanggung jawab kita dalam hal ini misalnya pendidikan dan segala macam. Jadi itu yang saya iya, pelajari dari AA. Sees to the future, goes beyond what we are currently seeing now. iya. Betul, betul sekali itu. Kangen pengen ngobrol langsung, tapi Eh, kita sabar ya sambil saling Iya, mendoakan. sabar, sabar. Kita menunggu, insya Allah akan berakhir ini dan Amin. kita akan ketemu dengan bertemu secara real nanti. Bertemu secara real. Tapi sembari kita menunggu bertemu secara real, kita tetap connect lewat WhatsApp, Zoom, dan lewat doa ya. Amin. Ya, insya Allah. Amin. Baiklah semuanya, itu dia tadi wawancara atau sebenarnya bukan wawancara ya, tapi ngobrol singkat bersama dengan Profesor Hairul Rijal, siswa teladan nasional tahun 1982, perwakilan dari Provinsi Bengkulu yang saat ini sekarang menjadi guru besar di ITB untuk bidang ilmu fisika. Kita harap perbincangan tadi bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di Jejak Teladan edisi ketiga.